Kembalikan lagi uang 1 dirham, 75.000 itu dikembalikan ke Baitul Mal, dimasukkan kepada kas Baitul Mal. Allahu Akbar. Ini Umar menjauh dari perkara-perkara yang syubhat. 75.000 1 dirham, beliau nggak mau hadirin. Gimana sikap kita? Mobil khusus kita yang diberi amanah pada satu amanah, yang amanah ini memang harus didedikasikan untuk umat. Kemana itu kita bawa? Berat loh ini jamaah. Diamanahkan sesuatu yang amanah ini nih, miliknya umat, miliknya kaum muslimin, berat, nggak seringan itu hadirin. Innal halala bayyin, yang halal jelas, wa innal harama bayyin, yang haram sudah jelas, wa bainahuma umrun mushtabihatun, di antara keduanya ada perkara yang namanya syubhat. Dan Nabi sudah menyampaikan semuanya. Itu kisah Sayyidina Umar. Gimana sih kisah Sayyidina Abu Bakar? Sama. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling menjaga diri dari perkara yang syubhat, nggak mau. Rasulullah SAW bahkan sekalipun beliau yang memberi contoh menjauh dari syubhat. Saya tanya sama jemaah, kalau ada roti itu ada di dalam kamarnya, di dalam rumah jemaah. Roti itu ada di dalam kamar, di rumah jemaah. Kamarnya jemaah, kamarnya hadirin. Lebih tepatnya roti itu ada di atas ranjang di dalam kamar, di dalam rumah hadirin. Kira-kira itu roti milik siapa? Milik penghuni rumah. Menurut kita, ya kan? Roti ini ada di atas kasur saya, dalam kamar saya, di dalam rumah saya. Pasti roti ini milik saya. Dimakan atau dibiarin? Makan. Rasulullah SAW pernah kejadian mendapati sebutir kurma di atas ranjang beliau, di dalam rumah beliau. Rasulullah SAW mendapati satu butir kurma di atas ranjang beliau, dalam kamar beliau, di dalam rumah beliau. Beliau bertanya kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, milik siapa ini? Bunda Aisyah nggak tahu apa yang Rasul lakukan SAW, menjadikan satu butir kurma itu diberikan kepada Baitul Mal dan tidak dimakan. Padahal kurma itu ada di atas ranjang beliau, dalam kamar beliau, dalam rumah beliau. Ini menjauh dari perkara yang syubhat. Hari ini orang jalan nemu uang 100.000, dibilangnya rezeki anak soleh. Padahal itu uang siapa tuh? Uang nemu. Maka kita harus pandai-pandai bersikap jemaah. Jangan dikit-dikit rezeki anak soleh. Uang nemu kok rezeki anak soleh. Uang nemu ya dikembalikan kepada pemiliknya, atau diumumkan selama 1 tahun, atau dikembalikan kepada masjid. Jangan pegang harta-harta yang syubhat nih, yang remang-remang nih, jangan. Pastikan yang kita makan di meja makan kita makanan yang halal, terhidang dengan proses dan cara yang halal, dan cara mendapatkan hidangan itu atau rezeki itu sampai dihidangkan ke meja makan juga rezeki dari sumber yang halal. Yang syubhat jangan. Kita dapat gaji per bulan misalnya kayak 2 juta. Lalu tiba-tiba ada orang ngasih uang sama kita. Nih ya, ini apa nih? Ini ya, udah nikmatin aja. Enggak, ini nikmatin aja. Ini apa? Tiba-tiba kita lagi ada ini, kok tiba-tiba dapat uang tambahan. Ditanya dulu, ini uang tambahannya dari mana? Atau ternyata kita disuruh membeli sesuatu, laptop misalkan 5 unit. Dari laptop 5 unit tersebut, ternyata dari penjual laptopnya mau ngasih 1 unitnya 1 juta, tapi dikasih kepada kita berarti dikasih 5 juta. Nah kan kita udah punya gaji. Kita udah punya gaji dari satu perusahaan tersebut.
Kita disuruh beli, dia dapat diskon atau dapat potongan dan potongannya dikasih kepada orang tersebut, lalu dipesani, nanti kalau ada proyek lagi dari perusahaan, tolong beli laptopnya di sini aja ya. Kita salam tempel, 1 unitnya 1 juta, kali 5 unit 5 juta. Tar dulu jemaah, itu uang siapa? Lah uang saya kan dia ngasihnya ke saya. Sebentar, Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, apakah kalau orang itu diam di rumahnya, tidak bekerja pada satu perusahaannya, kalau dalam bahasa yang lebih mudahnya, apakah rezeki itu akan datang menghampirinya? Kata Nabi SAW. Nabi bertanya, tentu tidak. Makanya untuk siapapun yang sudah bekerja di satu instansi, terikat jam kerjanya, lalu mendapatkan uang tambahan di luar gaji pokok yang sudah disepakati tentang pendapatan bulanannya, wajib bagi dia memberitahu tempat instansi dia bekerja. Contoh, ada orang kerja di perusahaan travel, haji dan umrah. Dia berangkat haji, dia berangkat umrah. Dari pemberangkatannya itu dia mendapatkan uang tip dari jamaah. Uang jamaah ngasih tip. Ini ya. Maka bagi siapapun yang bekerja di travel itu harus dia bicara, melaporkan hasil tip daripada jamaah, bilang kepada owner pemilik travel haji dan umrah tersebut. Bapak izin tadi saya dapat tips sekian nih dari jamaah, totalnya satu orang ngasih 10 real. Ada jumlahnya misalkan 30 orang, berarti 300 real. 300 real kali 4.000, 1.200.000. Ini bagaimana? Kalau pemilik travel mengatakan halal, silakan nikmati, itu rezekinya mas, nikmati. Tapi laporkan, bilang, menghindari diri dari perkara-perkara yang syubhat. Jangan diambil jemaah, perkara syubhat jangan. Anda diamanahkan, orang mempercayai jamaah kalau mau ikut andil membangun masjid, pondok pesantren, silakan ya, 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Orang mengamanahkan kepada Anda. Hati-hati nih, amanah, dunia ditanggungjawabkan, akhirat dipertanggungjawabkan. Kalau bisa, Anda ikut nyumbang, malah Anda ikut nyumbang. Sebagai Anda yang diamanahi, kalau bisa ikut nyumbang, ikut nyumbang. Bukan cuma tenaga, bukan cuma ilmu, tapi harta pun ikut andil. Tapi kalau sampai make kerana itu, wallah jangan, bahaya jemaah. Miliknya umat, kembalikan manfaat maslahatnya kepada umat. Balikin pada umat. Bahkan kalau perlu kita ikut wakaf. Ada tanah kosong, beli wakafin, ikut andil dalam kebaikan. Ini perkara-perkara syubhat, ini perkara-perkara yang kadang orang suka menganggapnya sepele jemaah. Nggak apa-apalah, udah biarin aja lah, toh juga cuma segini. Enggak, 1 rupiah pun akan dipintai pertanggungjawaban. Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Kelak kita dipintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu loh jemaah, berat nih jemaah. Bukan perkara ringan, bukan perkara sepele, bukan perkara remeh. Ini berat ya hadirin. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah-tengah ada perkara yang namanya syubhat. Siapa yang menjauh dari syubhat menyelamatkan agamanya, siapa yang mendekat kepada syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Syubhat sama dengan haram. Jangan bermain-main di ranah yang syubhat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul memang untuk menyampaikan kebaikan. Utusan Allah itu diutus, rasul diutus oleh Allah, memang tujuannya diantaranya adalah menyampaikan kebaikan. Baligh, untuk sampaikan. Bahkan Nabi pun SAW berpesan kepada kita untuk menjadi perhatian kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu
Satu ayat. Apa tugasnya Nabi dan Rasul? Baligh, menyampaikan. Tabligh. Khas sekali Rasulullah SAW punya 4 ciri karakter yang kuat melekat pada diri beliau. Yang pertama, fatanah. Yang kedua, amanah. 3, siddiq. Yang 4, tabligh. Atau siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Siddiq, jujur. Amanah, dapat dipercaya. Fatanah, cerdas. Tabligh, menyampaikan. Tabligh akbar, penyampaian secara besar. Nah, besok nanti kita mau ngadain tabligh akbar bersama Dr. Fahmi Salim LCMA yang insya Allah kita adakan di masjid hari Ahad jam asar sampai maghrib. Maghrib selesai. Itu tabligh. Jadi menyampaikan. Balighu anni walau ayah, itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, bahwa kita disuruh menyampaikan satu ayat yang kita ketahui. Jadi sebenarnya setiap kita itu dai qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Dan berperan untuk menyampaikan itu bukan cuma peranannya ustadz, kiai, alim, ulama, habaib, ceri pandai, bukan. Tapi perannya seluruh kaum muslimin, peran untuk menyampaikan kebenaran. Menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Mati lagi. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, berarti kamu tidak amanah. Kalau kita nggak nyampein kebenaran, berarti kita nggak amanah, atau kita bungkam, diam dari melihat kebenaran lalu nggak disampaikan, berarti kita juga tidak amanah. Karena ciri orang yang amanah diantaranya adalah mereka melihat kebenaran dan mereka berani menyuarakan kebenaran itu. Mereka melihat mana yang hak dan mereka menyampaikan yang hak itu. Mereka melihat mana yang benar, mana yang baik, lalu mereka memunculkan kebaikan itu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak mengerjakan, menyampaikan apa yang Allah perintahkan, berarti kamu tidak menyampaikan amanah-amanah Allah. Enggak amanah berarti. Menyembunyikan kebenaran itu berarti amanah apa enggak? Enggak amanah berarti. Kebenaran itu enggak boleh disembunyikan, hadirin. Kebenaran itu setelah diketahui, disampaikan. Mengatur caranya boleh. Saya ulangi. Kebenaran itu tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kebenaran tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Saya ulangi. Kebenaran itu tidak boleh disembunyikan, tapi harus disampaikan. Tugas kita mengatur cara menyampaikannya. Tugas kita mengatur cara menyampaikannya. Karena bahan yang baik itu akan bertambah semakin baik kalau cara menyampaikannya juga baik. Dan sesuatu yang baik itu tidak akan terasa dan terkesan baik kalau kita cara menyampaikannya dengan cara-cara yang tidak baik. Maka kebaikan itu paket lengkap atau di packing dengan packingan yang terbaik. Isinya baik, dikemas dengan bahasa yang baik, disampaikan juga dengan cara yang baik. Itulah kebaikan. Kebaikan tuh hadirin. Jadilah orang-orang yang amanah, yang menyampaikan dan menyuarakan kebenaran, kebaikan, karena kebenaran itu tidak didiamkan, melainkan kebenaran kebaikan itu harus disampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kebenaran dariku walaupun cuma satu ayat yang kalian tahu. Jadi harus disampaikan. Wallah ya'simuka minan nas. Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Yakni sampaikan saja risalah-risalah Allah dan Allah yang akan menjagamu. Sampaikan saja berdakwah atau berdakwah saja, sampaikan apa yang Allah perintahkan, maka Allah yang akan menolongmu. Sampaikan saja kebenaran, maka Allah yang akan membelamu dalam menghadapi musuh-musuhmu, serta Allah akan memenangkanmu di atas kebenaran.
Kata Imam Ibnu Katsir, wallah ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga, memelihara, menolong, memenangkanmu dari manusia. Maksudnya adalah sampaikan kebenaran, Allah yang menjagamu, sampaikan kebenaran, Allah yang menolongmu, sampaikan yang hak, Allah akan membelamu, dan utarakan terus, suarakan terus apapun yang Allah perintahkan, maka Allah akan menangkan engkau di atas musuh-musuh kalian. Halaman 179, paragraf yang ketiga di jilid yang ketiga dari kitab Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Efek kalau kita ikut menyuarakan kebenaran, apa efeknya? Dijaga, dipelihara Allah, ditolong Allah, dibela Allah, dimenangkan Allah. Apa efeknya kalau kita terus menyuarakan kebenaran, memposting yang benar, memposting kebaikan, memposting postingan yang Allah ridhoi, menyuarakan apa yang Allah perintahkan, dijaga Allah, ditolong Allah, dilindungi Allah, dibela oleh Allah, dan satu lagi yang terakhir, dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuh kalian. Allah yang berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang memeliharamu dari gangguan manusia. Bukan berarti setelah nanti kita berdakwah kita lolos dari celaan, cercaan, hinaan, fitnahnya manusia kepada kita. Enggak. Apa jadinya kalau semua manusia isinya hanya yang baik-baik saja? There is no show. Nggak keren nantinya. Nggak ada pertunjukan dalam kehidupan ini yang nanti bisa dilihat dengan sebegitu indahnya, dengan proses pro kontranya dan segala macamnya. Ada haters, ada pembenci dan segala macamnya. Bahkan Nabi Muhammad aja ada yang benci jemaah. Ada yang fitnah beliau, hadirin. Maka kalau hari ini kita menyampaikan kebaikan, kita berdakwah, ada yang suka, ada yang nggak suka, biasa. Ada yang benci, ada yang mencintai, biasa. Yang membenci kadang memfitnah, kadang meragukan, kadang membuat mental kita drop, membuat sumpah serapah, memberi kabar di luaran yang tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Biasa aja jemaah. Jalan terus, lurus. Kita tahu tujuan kita dan biarkan mereka dengan ucapan-ucapan mereka dan fitnah-fitnahnya, dan kita fokus pada kebaikan yang bisa kita upayakan. Jangan ragu sama diri kita sendiri, karena ragu kepada diri kita itu tugasnya pembenci, bukan tugas kita. Saya ulangi, jangan ragukan diri kita sendiri, karena tugasnya untuk meragukan diri kita itu tugasnya pembenci, bukan tugas kita. Kita mah nggak boleh ragu. Kita harus yakin sama kemampuan pertolongan Allah, atas izin Allah, libatkan Allah, baik sangka kita kepada Allah, harus yakin sama Allah. Pembenci, biar mereka yang meragukan itu. Biar pembenci aja yang ragu. Gak mungkin bisa. Alah ntar juga paling mangkrak. Alah ntar juga paling gak jadi. Alah udah gak usah didengerin. Strike on the right path. Nabi SAW ada yang benci, tapi Nabi enjoy aja, jalan terus. Apalagi kita yang jelas-jelas pantas dibenci karena banyaknya aib yang Allah tutupi. Pantas dibenci karena banyaknya aib yang kita punya, tapi baiknya Allah selalu tutupi. Allah tutup aib-aib kita, padahal kita pantas. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wallahu ya'simuka minan nas bukan berarti juga begini jemaah. Allah memeliharamu dari gangguan manusia, yakni sampaikan kebenaran risalah-risalahku, Allah maksudnya, maka aku akan menjagamu, membelamu, melindungimu, menolongmu, dan aku akan memberikan kemenangan atasmu dari gangguan-gangguan mereka. Maksudnya, kalau kita yakin kita berada di atas jalan yang benar, kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Walaupun pada awalnya mereka memfitnah kita, lalu orang termakan dengan fitnahnya, misalnya.
Tapi cepat atau lambat kebenaran itu akan bertemu dengan jalannya. Pasti jemaah. Kebenaran itu akan bertemu dengan jalannya. Dan Allah yang akan melindungi, membela, menolong, menjaga, dan memenangkan kita jikalau kita terus berkata yang benar. Sampai-sampai Nabi bersabda, iyyakum bis-sidq, lazimi bicara jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kalau kamu bicara jujur, kamu menghantar dirimu pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kalau kamu bicara jujur menghantar pada kebaikan, kebaikan itu yang nanti memasukkanmu ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bicara jujur. Dan enggak susah kok jemaah. Orang kalau jujur depan belakang sama, enggak ada yang ditutup-tutupi. Orang kalau jujur mau bagaimanapun enggak ada yang disembunyikan, biasa aja. Pasangan suami istri itu kalau kedua-duanya saling jujur nggak ada apa-apa, handphonenya biasa aja. Mau istrinya ambil handphonenya, suami biasa aja. Oh silahkan, kalau mau baca DM-nya, isi TikTok-nya, isi WhatsApp-nya atau apapun baca silahkan. Atau pesan dari ojek online-nya silahkan dibaca. Kalau memang nggak ada apa-apa nggak ada masalah. Kalau sampai jangan dong jangan, kan berarti sudah nggak berani untuk jujur di hadapan pasangannya. Ini juga perkara hal yang penting tentang kejujuran, karena rumah tangga itu nggak ada yang tersisa kecuali komunikasinya. Rumah tangga nanti isinya memang komunikasi aja antar pasangan, ayah sama anak, ibu sama anaknya. Tinggal itu aja yang tersisa dalam rumah tangga. Baik sekali kalau kita bertemu dengan pasangan yang jujur. Dan pasangan kita pun juga mau jujur kepada kita, dan kita pun juga demikian jujur dengan pasangan kita. Jika engkau menyampaikan kebenaran, maka la takhaf wa la tahzan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apapun kebenaran yang kalian sampaikan, jangan takut dan jangan sedih. Nggak usah takut hadirin, sampaikan aja. Nggak usah takut hadirin, jangan sedih, sampaikan aja. Tidak akan ada seorang pun dari mereka yang bisa mencapaimu untuk menyakitimu. Sebelum turun ayat ini, Nabi SAW juga biasa dikawal oleh para sahabat. Setelah turun ayat ini, lalu Nabi SAW menyerahkan pada ikhtiar juga ia dikawal para sahabat. Tapi Nabi SAW juga ada kalanya beliau menyendiri. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW begadang pada suatu malam sementara Aisyah berada di sampingnya. Aisyah mengatakan, aku bertanya bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, alangkah kiranya ada orang salih dari sahabatku yang menjagaku pada malam hari ini. Ketika aku dalam keadaan demikian, tiba-tiba aku mendengar senjata. Nabi bertanya, siapakah ini? Aku Sa'id bin Malik ya Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang? Aku datang untuk menjagamu wahai Rasulullah. Setelah itu aku mendengar dengkuran Rasulullah SAW tidur di malam harinya. Hadis ini juga menerangkan bahwasanya Allah yang menjaga, Allah yang melindungi. Tugas manusia tetap wajibnya ikhtiar. Rasul dijaga oleh Sa'id bin Malik. Rasul dijaga oleh Sa'id bin Malik. Lalu Nabi pun tertidur dengan lelapnya. Artinya Rasul pun SAW tetap ikhtiar dijaga. Ikhtiar dijaga. Tetap ikhtiar dijaga. Dijaga sama siapa? Sa'id bin Malik. Setelah Sa'id bin Malik datang, Rasul bertanya, apa yang membuatmu datang? Aku menjagamu ya Rasulullah. Maka setelah ada penjaga, Rasul pun tidur dengan nyenyaknya, dengan lelapnya. Walaupun Nabi tidur, Nabi tetap dalam keadaan terjaga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Nabi SAW dijaga sampai turun ayat ini, Allah yang memeliharamu dari gangguan manusia. Ia melanjutkan, kemudian Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari kemah seraya mengatakan, wahai manusia, pergilah karena Allah telah menjagaku dari gangguan manusia. Demikian At-Tirmidzi meriwayatkan. Kemudian ia mengatakan, ini hadis hasan gharib, ini hadis gharib.
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan Al-Hakim menilai hadis ini sanadnya sahih. Allah itu kalau udah menjaga, nggak ada yang bisa mencelakainya. Allah itu kalau sudah melindungi seorang hamba, tidak ada satupun yang bisa mengganggunya. Dan Allah itu kalau sudah memberi hidayah kepada seorang hamba, tidak ada satupun yang bisa membuatnya tersesat. Dan Allah kalau sudah membela seorang hamba, pasti hamba itu akan dimenangkan atas musuh-musuhnya. Pertolongan terbaik sudah datang, maka kita nggak perlu ada penolong siapapun selain Allah. Pertolongan terbaik udah datang. Allah nolong kita, Allah udah datang, Allah datangkan pertolongannya, maka kita nggak perlu penolong lain siapapun kecuali Allah. Jamaah pernah kebayang nggak sih jamaah, gimana hidup yang ditolong Allah tuh gimana? Senengnya orang hidup ditolong Allah tuh kayak apa senengnya? Jadi Allah yang membela, yang menjaga, melindungi, memenangkan atas musuh-musuhnya. Terus gimana jemaah? Allah tolong seorang hamba tuh gimana ceritanya tuh? Hamba ini pasti akan tenang. Walaupun mungkin secara fisik banyak gangguan, godaan, fitnah menerpa, tapi tenang di hati. Karena ada Allah. Tenang jiwanya. Karena ada Allah. Itulah orang-orang yang ditolong Allah. Lanjut. Al-Maidah 68. Katakan wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, lalu Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Rabbmu akan menambah kedurhakaan, kekafiran bagi kebanyakan dari mereka, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Ketika Nabi sampaikan risalah, ketika Nabi sampaikan daripada apa yang Nabi sampaikan dari kebenaran, maka sebagian orang-orang yang kufur itu mereka punya sikap mereka pembangkang, durhaka. Mereka menolak apa yang Allah sampaikan lewat hambanya Muhammad SAW, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah kufur, dan mereka kebanyakan memang akan berbuat kekufuran. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka jangan kamu sedih dari orang-orang yang kufur. Maka jangan kamu sedih dari orang-orang yang kufur. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jangan kamu sedih dari orang-orang yang kafir. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yakni kaum muslimin dan orang-orang Yahud yakni pengemban kitab Taurat, was-sabiin. Ketika panjang pemisah antara was-sabiin adalah golongan daripada orang-orang Nasrani, Majusi, penyembah api yang tidak memiliki suatu agama pun, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Mujahid. Mereka harus beriman kepada kitab Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka harus tuh beriman kepada Al-Quran. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat terakhir bagi seluruh alam, maka tidak ada lagi syariat kecuali harus tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada syariat sesudah itu. Dan tidak ada syariat, maksudnya tidak ada tambahan syariat sesudah apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. La nabiyya ba'di, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi lagi sesudah Rasulullah SAW. Nggak ada nabi lagi.
Dan siapa yang dia beriman kepada Taurat dan Injil sebelumnya, dia harus wajib beriman kepada Al-Quran. Itu aja. Ayat 70. Sesungguhnya kami telah mengambil pelajaran dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari mereka itu akan mendustakan rasul-rasul yang datang kepada mereka, dan sebagian yang lain akan menghilangkan nyawa rasul yang diutus kepada mereka. Jadi Bani Israel itu dari dulu memang orang yang memang kaum yang suka dengan gampang dan entengnya menghilangkan nyawanya orang lain. Dengan gampang dan entengnya menghilangkan nyawanya orang lain. Ada nabi datang diutus kepada Bani Israel, lalu kok nggak sesuai sama hawa nafsunya Bani Israel ini, maka dua pilihannya, satu didustakan atau satunya lagi dihilangkan nyawanya. BUNUH, sikat habis sama mereka. Itu kebiasaan mereka dari dulu begitu. Maka kalau sekarang mereka melakukan itu kepada saudara-saudara kita di Filistin, dihilangkan nyawa saudara-saudara kita, ada yang anak kecil, perempuan, belum baligh, lansia. Maka dari dulu itu sikap dan sifat mereka dari dulu begitu, jemaah. Sifat dan sikap mereka dari dulu begitu. Nggak kaget. Makanya pentingnya kita belajar Al-Quran. Kita jadi tahu kan, Allah yang menciptakan mereka. Yang lebih tahu kita atau Allah? Allah lebih tahu tentang mereka. Dan sebentar saja. Dan Allah sudah ngasih tahu sama kita, nih sifat mereka ya, kamu baca. Makanya Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk. Kalau ada petunjuknya, maka supaya dapat petunjuk dibaca, bukan disimpan, didiamkan, taruh di pojokan lemari sampai debuan, bukan, dibaca, pelajari, tadabburi. Berapa kali kita Ramadan khatam ayat Al-Quran? Alhamdulillah, bagus. Pertanyaannya, udah pernah khatam artinya belum? Mungkin sebagian kecil yang pernah benar-benar baca artinya dari awal sampai akhir. Nanti kalau ditanya lagi, lawang ditanyain, pernah khatam Quran siapa? Belum tentu semuanya kok, jemaah. Apalagi ditanya khatam Quran plus arti, belum tentu semuanya. Apalagi ditanya khatam Al-Quran plus artinya plus tafsirnya, tambah lagi sedikit sekali, jemaah, qalil. Ayo kita berusaha jadi bagian yang memperbanyak jumlahnya orang yang mengkhatamkan Qur'annya, artinya, tafsirnya, tadabburnya. Harus, jemaah. Jadi setelah Quran turun, nggak ada beriman lagi kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, kecuali semuanya beriman kepada Al-Quran. Terus tidaklah orang itu diutus, tidaklah satu kaum Bani Israel diutus daripada rasul-rasul utusan Allah diutus pada mereka, kecuali sikap mereka dua, satu dibangkang atau mereka membangkang, mereka mendurhakai utusan Allah itu, atau mereka menghilangkan nyawanya. Tuh kan, jadi dulu emang kejam nih. Ayat ke-71, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan mereka menghilangkan nyawanya nabi-nabi itu, maka karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Mereka kebanyakan buta dan tuli. Kebanyakan dari mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha menerima taubat kalau mereka mau bertaubat. Tapi kebanyakan mereka tidak mau bertaubat. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Besok kita lanjutkan ayat ke-72 tentang bagaimana orang-orang kafir dan sikap orang-orang kafir, seperti apa mereka, akan dilanjutkan di hari esok insyaallah, kalau masih ada umur yang berkah. Barakallahu fikum. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah karunia kemudahan untuk kita semuanya. Bismillah.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke bahasan besok ayat 73 insyaallah kalau masih ada umur. 7273 kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.